Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kitab Mukhtasar Jidan. Baik, kita akan mulai bersama-sama halaman awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ini yang digaris bawahi, yang di depan ini jurmiyah ya. Kemudian bawahnya adalah kitab Mukhtasar Jidan sarahnya. Kalau ini karya Al-Imam Muhsin Haji, kalau ini karya Zainud Dahlan. Al-kalamu huwa lafdu al-muraqabu al-muf'idu bil wad'i. Al-kalamu kalam, huwa adalah al-lafdu yaitu lafad al-muraqabu kang tersusun al-muf'idu kang memberikan faedah bil wad'i dengan dimaksud dengan ada tujuan. Jadi kalam itu adalah suatu lafaz yang tersusun dan mufid yang memberikan faedah. Itu namanya kalam. Yakni maksudnya Musannif menerangkan annal kalama bahwasanya kalam ing dan nahwiyina ing sandinge para ulama nahwu. Menurut para ulama nahwu, jadi kalam menurut ulama nahwu adalah huwa adalah al-lafdu yaitu suatu lafaz ila akhirih pada akhirnya lafaz. Jadi kalam itu menurut ulama nahwu, seluruh ulama nahwu merupakan lafaz sampai akhirnya lafaz. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah termasuk kalam. Karena kalam itu yang pertama adalah lafad ya, lafad yaitu ada lafadnya. Lafad nih, sini lafad, definisi kalam yaitu lafad. Nah, itu dikatakan menurut ulama nahwu kalam itu adalah suatu lafad ila akhirih sampai akhirnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dari kata bismi sampai rahim. Nah, itu namanya kalam. Selanjutnya falafdu mangka lafat adalah, nah ini menerangkan tentang lafadznya ya. Falafdu huwa as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati ka zaidin. Jadi lafadz adalah suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Jadi kalau lafadz, susunan kalam itu kan yang pertama lafadz, kedua murokab, ketiga mufid, ketiga bil wad'i. Nah, jadi menurut ulama kalam ya, menurut ulama nahwu ini kalam itu adalah lafadz sampai akhirnya. Yang tadi Rudo contohkan bismillahirrahmanirrahim, dari bis sampai rahim, itu namanya kalam karena lafadz. Nah, sekarang Musannif Syekh Ahmad Zainud Dahlan menerangkan lafadz itu tersendiri. Ya kan, komponen dari kalam itu harus ada lafadz. Nah, yang pertama nih lafadz. Yang pertama adalah lafadz. Lafadz itu apa sih? Lafadz adalah suara yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyah atas sebagian huruf hijaiyah. Namanya itu lafadz. Jadi ketika ada komponen-komponen huruf hijaiyah, maka itu dikatakan suatu lafadz. Contoh zaidin, kayak lafadz zaidin. Zai ini ada huruf hijaiyahnya, huruf zai. Ya huruf hijaiyah, dal huruf hijaiyah. Zaidun atau zaidin, maka dia termasuk lafadz karena tersusun mencakup sebagian huruf hijaiyah. Nah, itu definisi lafadz. Kenapa? Fa innahu sautun ishtamala ala zai wal ya'i wad dal. Karena sesungguhnya lafadz zaid sautun yaitu suara, istamala yang mencakup suara tersebut ala zai terhadap huruf zai ya kan, zai, zaidun ya kan, zaidin ya kan, huruf zai, wal ya'i dan ya oke, wadal dan dal, zaidun. Nah, itu namanya lafadz. Jadi lafadz itu adalah suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah seperti lafadz zaidin. Dan lafadz zaidin itu suara yang mencakup atas zai, wal ya dan dal. Oke. Fa in lam yastamil ala ba'dil hurufi kasauti tibli fala yusamma lafdon. Fa in lam yastamil, jika tidak mencakup ya lafadz tersebut ala ba'dil hurufi terhadap huruf-huruf. Jadi lafadz itu tidak
ada sebagian huruf-huruf hijaiyahnya. Contoh kasauti tibli, kayak suara beduk, duk 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 duk. Nah, fala yusamma lafdon, maka tidak dikatakan lafat. Ada suaranya saja tapi tidak ada huruf hijaiyahnya seperti beduk, tok 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 tok. Nah, itu tidak dikatakan fala yusamma lafdan, maka tidak dikatakan lafat. Kenapa? Karena hanya suara saja, tidak menunjukkan huruf hijaiyah. Berarti dia tidak masuk komponen kalam. Ya kan, karena kalau beduk itu tidak masuk komponen kalam karena tidak ada huruf hijaiyah. Gitu. Fa kharaja bilafdi ma kana mufidan wa lam yakun lafdan kal isyara wal kitaba wal aqdi wan nasbi fala tusamma kalaman ingdanuha. Nah, ini keren nih, ingdanuha. Fa kharaja, maka telah keluar, bilafdi, dengan dikatakan lafat, ma sesuatu kana yang ada mufidan memberikan faedah, maka keluar ya dari sebuah lafat yang mana sesuatu itu memberikan faedah. Walam yakun lafdon, tapi tidak ada lafat. Ya kan, dia tidak dikatakan lafat, telah keluar dari sebuah lafat tapi dia memberikan faedah. Ya, perhatikan lagi nih. Fa kharaja bilafdi makana mufidan walam yakun lafdon. Dia dikecualikan lafat, ya, tapi dia memberikan faedah, bukan lafat tapi memberikan faedah. Walam yakun lafdon, dan dia tidak dikatakan lafat, ya kan, bukan lafat tapi dia memberikan faedah. Seperti apa? Kal isyarat, kayak isyarah. Nah, isyarah itu seperti lampu merah. Nah, lampu merah itu kan kalau hijau dia jalan, kalau merah dia berhenti. Kal isyarah, ya kan, kal isyarah, tapi dia bukan lafat tapi memberikan faedah. Nah, itu juga bukan dikatakan kalam. Gitu. Atau wal kitabatilan, dan tulisan, ya kan, misalnya tulisannya I love you. Nah, itu bukan dikatakan lafat tapi isyarat kan, I love you itu jatuh cinta, tapi tidak dikatakan lafat tapi dia mufid karena mufidan. Nah, isyarat juga mufid, memberikan faedah, tapi bukan dikatakan lafat dan dia bukan termasuk kalam. Seperti apa? Wal aqdi, akad, ya kan, akad jual beli, kemudian akad nikah. Nah, itu bukan dikatakan dengan yang namanya lafat tapi dia mufid, memberikan faedah saja. Wanasbi dan nasab. Nasab itu berdiri, ya, berdiri, nggak tahu dia berdirinya dengan situasi apa, memberikan lafat, memberikan mufid. Oh, dia berdiri karena ingin siap-siap, tapi bukan lafat. Nah, makanya ulama nahwu di sini mengatakan fala tusamma kalaman, maka tidak dinamakan dengan yang namanya kalam ingdanuha menurut ulama nahwu. Gitu. Jadi itu tidak dikatakan kalam, walau dia mufid tapi tidak ada huruf hijaiyah, maka tidak dikatakan kalam menurut ingdanuha, menurut para ulama nahwu. Nah, syarat yang kedua, partikel dari kalam selain lafat. Jadi lafat itu pokoknya ada huruf hijaiyahnya dan dia mufid. Gitu. Kalau mufid saja tapi bukan lafat, maka bukan kalam, nggak termasuk komponen kalam. Syaratnya nggak terpenuhi. Oke, yang penting ada huruf hijaiyah aja ya. Lafat tersebut. Wal muraqqabu, dan murakkab, yaitu tersusun. Syarat yang kedua kalam adalah yaitu murakkab. Matarakkaba min kalimataini fa aktsara, atau maturukiba, sesuatu yang disistematiskan, min kalimataini, dari dua kalimat, fa aktsara, maka lebih. Jadi murakkab itu sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, ya, menggunakan bahasa Arab. Contoh, qoma zaidun, koma satu, zaidun dua, kan dua kalimat, koma zaidun, berdiri Zaid. Atau ditambah lagi wa zaidun qaimun, dan Zaid berdiri, atau lebih. Contoh, koma zaidun wa amrun wa Abu Bakar wa Usman wa Muhammad wa Zainab. Wah, itu kan fa aktsar, lebih banyak. Nah, ini namanya murakkab, tersusun sistematis. Ada fiil, lapat koma,
Zaidun lafaz Zaidun menjadi fiil fa'il murokab, atau dia wa Zaidun qaimun utawi ki Zaid iku wong kang ngadeg, Zaidnya mubtada, qaimunnya menjadi khobar. Nah ini namanya murokab. Oke. Wal misalul awal, dan contoh yang pertama adalah fi'lun wa fa'il, yaitu fi'il fa'il, yaitu lafaz koma Zaidun. Wa kullu fa'ilin marfu'un, dan setiap fa'il adalah marfu lafaz Zaidunnya. Wal misalu sani, dan contoh yang kedua adalah Zaidun qaimun nih. Mubtadaun itu menjadi mubtada, kan wa khabarun, dan menjadi khobar, wa Zaidun qaimun lafaz qaimunnya. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida, dan setiap mubtada itu rofa'nya dengan ibtida. Ibtida itu permulaan kata. Zaidun qaimun, ya kan, Zaidun, contohnya Zaidun qaimun. Nah, lafaz Zaidun qaimun, lafaz Zaidun kan rofa kan, Zaidun dun. Nah ini rofanya ini dengan ibtida. Apa ibtida itu? Di permulaan awal, di awal kalimat, namanya ibtida. Jadi rofanya lafaz Zaidun ini dengan permulaan kalimat ibtida. Nah rofanya qaimun ini menjadi khobar. Kenapa? Karena lafaz Zaidunnya jadi mubtada, lafaz qaimunnya jadi khobar. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada tuh, dan setiap khabar itu dibaca rafa dengan mubtada. Oke, lanjut. Wa kharaja, dan telah keluar bil murokab, dengan murokab al mufrad yang mufrad, ka Zaidin kaya lafaz Zaidin, dan dia bukan dikatakan murokab. Karena apa? Karena dia mufrad. Lafaz Zaidin ini tidak dikatakan murokab, cuma berdiri sendiri, tapi dia lafaz. Dia lafaz tapi dia bukan murokab. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri, nggak ada khobarnya. Zaidun aja nggak dikatakan murokab karena dia berdiri sendiri, ya kan? Tapi lafaz Zaidun itu dikatakan mufid, berfaedah, karena Zaid kan nama orang kan. Zaid, Zaid, dia seorang petani, mufid, memberikan faedah. Atau dia dikatakan lafaz karena termasuk huruf hijaiyah, tapi dia tidak dikatakan murokab karena dia berdiri sendiri lafaz Zaidinnya. Maka lafaz Zaid sendiri walau dia dikatakan lafaz atau mufid, fala yuqalu lahu kalamun, maka tidak dikatakan lahu kepada lafaz Zaidin kalamun kalam aidan juga, tapi dia nggak murokab. Syaratnya nggak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu murokab, maka dia tidak dikatakan kalam. Hanya saja dia lafaz tapi tidak dikatakan kalam. Ingdanuha, menurut ulama nahu teh. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan.